Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adrian dari SMP Negeri 1 Kamboa, peserta PPG Guru Tertentu Piloting 3 tahun 2024, LPTK Universitas Negeri Makassar, bidang studi Pendidikan Pancasila dengan nomor pokok mahasiswa 249038495189. Ini KTP saya, dan ini bukti lapor diri saya, sebagai bukti keabsahan bahwa data yang saya kirimkan adalah benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa Pak Guru yang pimpin, doa dimulai. Doa selesai. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, kalau baik, mari kita proses belajar mengajar, tetapi saya mau lihat dulu, apa kalian sudah siap belajar? Sudah. Oke, saya ulang lagi, sudah siap belajar? Siap. Oke, sudah siap. Coba perhatikan di sekeliling Anda, sudah bersih enggak? Sudah. Oke, kalau sudah bersih, Pak Guru absen kehadirannya. Al-Farisat Sawal. Oke, alhamdulillah kehadiran hadir semua. Saya mohon ke peserta didik untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Oke, materi hari ini masih berkaitan dengan materi minggu lalu yang hari ini akan kita bahas. Tetapi Pak Guru bertanya, misalkan kalau kita masuk di rumah orang lain, apa yang mesti kita lakukan? Memberi salam di mana saja, itu baik kita rumah sendiri, di sekolah, atau di rumah orang lain, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu untuk berkaitan dengan norma atau berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, Pak Guru putarkan berkaitan dengan video yang sudah ditautkan di link yang saya sudah bagikan. Iya, Gung. Gimana ya? Iya, aku lagi pikir alasannya apa sama Bu Guru kita bisa terlambat. Iya, apa ya? Kalau kamu apa alasannya, Gung? Kalau aku belum tahu, Bim. Kamu sendiri apa, Bim? Kamu, Gung, orang aku nanya, kamu malah balik nanya. Ya udah, kita sambil jalan aja. Bimo, kenapa hari ini kamu terlambat lagi? Bu, semalam saya mimpi jalan-jalan naik sepeda sama ayah saya keliling kota. Kalau kamu, Bu, kenapa kamu juga terlambat? Bu, semalam saya mimpi ketemu Bimo sedang jalan-jalan naik sepeda bersama ayahnya. Ya udah, Bu, saya ikutan mereka keliling kota. Nah, coba diperhatikan, itu adalah berkaitan dengan
seseorang yang hanya mengikuti orang lain. Coba diperhatikan. Ini kita berkaitan dengan norma masyarakat. Materi kita adalah, itu judulnya secara garis besar, norma dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia 45. Materi kita hari ini adalah, kita membahas norma masyarakat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ini tujuan pembelajarannya, ada 4. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan menggunakan media PPT, atau kita kenal dengan PowerPoint. Ini PowerPoint. YouTube tadi yang sudah kita sampaikan melalui YouTube, artikel bacaan peserta didik dengan menjelaskan konsep norma dan nilai penting norma dengan tepat. Tadi Pak Guru sudah bagikan berkaitan referensi artikel bacaannya, kasih. Dengan menggunakan, yang kedua, dengan menggunakan media PPT dan YouTube, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis norma yang berlaku di kehidupan masyarakat dengan benar. Yang ketiga, dengan menggunakan media PPT dan artikel bacaan, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan norma dengan nilai-nilai Pancasila dengan tepat. Yang terakhir, yang keempat adalah menggunakan media PPT, YouTube, dan artikel bacaan, peserta dapat mengidentifikasi contoh perilaku patuh terhadap norma dan pelanggaran terhadap norma dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai hari ini. Untuk lingkup materi hari ini masih berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ingat bahwa profil pelajar Pancasila adalah bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan tanggung jawab yang mutlak kepada kita semua. Karena kita sebagai umat muslim, misalkan kita harus melakukan sholat 5 waktu, itu adalah kewajiban kita. Untuk itu, sebelum kita masuk daripada pembahasan materi hari ini, kita breaking terlebih dahulu. Saya mohon kita tepuk fokus dulu. Oke, satu orang siswa minta bantu Pak Guru maju di depan untuk tepuk fokus. Asrita bisa? Sambil kita lakukan, silakan. Teman-teman yang lain ikut. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Tadi sudah tepuk fokus, semua pada fokus berkaitan dengan materi. Kita perhatikan. Oke, kita lanjut di pembahasan. Materi hari ini adalah, tadi sudah Pak Guru jelaskan, yaitu adalah berkaitan dengan norma masyarakat. Ada yang tahu enggak apa itu norma? Kofin, silakan Kofin. Oke, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat di kelompok di masyarakat. Atau ada juga pengertian berkaitan norma. Norma adalah segala peraturan, kaidah yang di dalamnya berisi perintah, larangan, dan anjuran. Oke. Coba diperhatikan PPT di atas ini. Tadi sudah sampaikan. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Oh, Pak Guru, kalau berkaitan dengan norma, itu aturan atau ketentuan yang mengikat. Berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau berkaitan dengan ini, kita harus laksanakan. Yang kedua, norma juga dapat berupa aturan yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan menciptakan ketentraman dan kehidupan masyarakat. Kita tentram kalau semua sejalan dengan norma. Dan yang terakhir, di kehidupan masyarakat, norma bisa berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis. Ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nilai penting norma. Ini nilai pentingnya norma. Norma dibuat untuk menciptakan ketertiban kehidupan masyarakat. Yang pertama, terdapat beberapa nilai penting norma. Yang pertama, Pak, menciptakan ketertiban dan keamanan, mencegah benturan kepentingan antar warga, membentuk akhlak dan karakter manusia, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalankan kehidupan masyarakat, dan yang kelima adalah mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jenis norma.
Ada berapa jenis norma? Siapa yang bisa? 4. Ya, silakan Karim. Norma apa saja? Ada norma agama, norma sosial, dan norma hukum. Oke, ada 4. Norma hukum, norma sosial, norma apa lagi? Norma agama, norma kesopanan. Bagus, kalian paham. Siapa yang tahu sanksinya norma agama? Sanksinya apa? Silakan Kofin. Oke, tidak didapatkan nanti kelak di akhirat setelah dia meninggal dunia. Norma kesusilaan. Yang lain mana, siapa yang lain? Tidak tegas tetapi akan merasa malu dan bersalah. Oke. Norma tidak tegas karena hanya merasa diri sendiri. Karena artinya udah cuma mencontek, kenapa saya tidak belajar tadi malam? Saya malu, menyesal, bersalah. Kenapa saya tidak kasih kembali? Misalkan uangnya orang lain jatuh, hanya ambil. Dia merasa menyesal, kenapa saya tidak kasih kembali tadi uangnya? Yang sampai mungkin dibutuhkan. Norma sosial atau kesopanan? Silakan. Siapa yang bisa? Yang lain, Kofin, yang lain. Silakan. Atau silakan Kofin. Dicemo, dicela, dan diasingkan dan dikucilkan oleh orang lain. Gak usah berteman sama dia. Dia nakal. Gak usah. Dia meludah di sembarang tempat. Dia kencing sembarang. Gak usah. Terakhir norma hukum. Ya, silakan. Akan mendapatkan hukuman seperti beda dan hukuman penjara. Oke, kalau sudah salah dan terbukti, Anda akan didenda, misalkan membayar denda dan dikurung penjara. Kalau salah, Anda akan dikurung penjara. Oke, Pak Guru akan bagi kelompok berdasarkan asesmen awal kemarin, hasil asesmen. Untuk kelompok 1, dia gaya belajarnya yaitu berkaitan dengan visual. Yang kelompok 2, kemarin Pak Guru sudah sampaikan, sudah bawa HP. Ya, silakan HP-nya di atas. Dan linknya Pak Guru sudah bagi di WhatsApp-nya kemarin. Gaya belajar yang terakhir adalah gaya kinestetik. Dia mempraktekkan langsung. Pak Guru akan kasih gambarnya masing-masing dan ditempel di tadi sudah dikasih yaitu kertas kartonnya. Silakan. Ya, buka. Ya, silakan ke sini kertas karton. Ya. Ya, kasih naik kertas kartonmu. Videonya di video yang linknya sudah bagi. Oke, sambil diperhatikan teman-teman sama teman-temannya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan nanti Pak Guru sampaikan. Angkat tadi mana nih kertas kartonnya? Diskusikan. Diskusikan dengan temanmu. Diskusikan dengan temanmu berkaitan dengan gambar yang sudah Pak Guru kasih, mana gambar yang tepat, yang tidak melanggar norma, mana gambar yang melanggar norma. Nanti ditempel di sini. Tempel di sini. Ini. Ya. Nanti ditempel. Ini warna, terserah. Bunga-bunganya saya terserah. Di sana di ujung adikku. Ya bagus. Ini namanya kerja kelompok, diskusi. Ya, situ.
Nah, ini kanan jadi kanan. Kenapa dia tidak miring? Kenapa dia begini tadi? Boleh. Di sampingnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, tambah-tambah saja bunga-bunga apa di situ, bintang ke apa? Terserah, berkreasi kalian saja. Ya, terserah ini. Supaya gagah, bagus. Terserah ini. Ricky, berkreasi, gambar bola kah apakah? Pakai kertas tadi Pak Guru sudah kasih. Pak Guru kasih itu gambar. Ya, halo. Iya, cepat-cepat guys. Apakah sudah siap? Ini sudah. Kelompok 3 sudah luar biasa. Iya. Tidak dia baca sekolah. Tambah. Azmin tambah. Tambah. Oke, kelompok 2. Ya, kelompok 2 sudah. Kelompok 1, kelompok 3 sudah. Oke. Coba diperhatikan kelompok 3 bisa sudah mau tampil. Ya, langsung dibaca saja. Oke, silakan. Kelompok 3, tepuk tangan untuk kelompok 3, silakan maju. Sudah. Oke, sudah. Oke, silakan maju. Oke, maju. Ya, diperhatikan ya, kelompok 3 akan mau presentasikan hasil kerja mereka atau mendemonstrasikan hasil daripada kerja sesuai mereka. Oke, masuk ke praktek. Seorang perempuan atas nama Herlina yang sedang duduk di meja. Oke, tahan. Ya, oke, di atas meja. Oke. Dan Satunya bernama Andi sedang duduk di kursi. iya, Andi ini duduk kursi ya. Selanjutnya. Nah, baca. Ini adalah perilaku yang tidak sopan kepada teman dan itu melanggar peraturan norma kesusilaan atau kesopanan. Oke, ini melanggar perilaku tidak sopan. Orang duduk di kursi, dia duduk di meja. Oke, bagus. Silakan. Lanjut. Yang kedua apa? Di sini, geser sini. Sini kalian sini. Oke, tukaran. Oke, bagus Erlina. Thank you Andi ini. Ya, Andi ini pegang. Ya, selanjutnya laki-lakinya. Oke. Ya, di sini sebelah sini supaya terlihat. Sini, dekat sini kalian. Sini. Nah, silakan. Ya, kalian pegang. Iya. Santai saja. Oke. Baca. Yang ini. Ada seseorang 3 murid laki-laki atas nama Asbin, Alfarita, Kawan. Asbin di sini Asbin. Ya, Asbin siapa lagi? Pelan-pelan baca. Siapa lagi? Alfarisa di belakangnya Asbin. Siapa lagi? Sawal. Sawal di belakangnya, bosnya di belakang. Apa yang dibacakan? Gurunya siapa? Kofin. Oke. Salim kepada guru. Apa di situ? Setiap datang dan setiap pulang sekolah. Oke, silakan salim sama gurunya. Santai saja. Oke. Lepas dan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Oke, kelompok 2 sudah? Oke. Tadi langsung saya kasih nilai ya berkaitan dengan kelompok. Ya, kelompok 1. Ya, langsung saya kasih nilai tadi. Nilainya bagus sekali. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mempresentasikan hasilnya. Siap, bacakan. Kami presentasikan hasilnya. Ya, tidak apa-apa. Ya, baca. Kami akan presentasikan atau membacakan, boleh membacakan. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Oke, ada 2 gambar di atas, silakan. Pertama, gambar di atas menunjukkan gambar tidak sesuai dengan perilaku norma.
Oke, gambar kedua apa? Gambar kedua menunjukkan tidak sesuai dengan perilaku hormat ke kepanan Ya. Dan kesusilaan. Apa? Membuang. membuang air sembarangan. Oke, itu adalah gambar yang menunjukkan perilaku tidak sesuai dengan norma. Gambar yang kedua, silakan bacakan. Gambar yang kedua, gambar yang menunjukkan perilaku norma agama karena mereka melakukan salat lima waktu dan untuk selalu bersikap sebagai ibadah bersama. Oke, dia menjelaskan berkaitan dengan gambar tersebut. Ada dua. Mereka melihat gambar secara visual bahwa ada gambar yang merokok kurang bagus, membuang air kecil sembarang tempat. Ini menunjukkan bahwa perilaku tidak sopan atau tidak sesuai dengan kesusilaan. Masa kok tidak malu kok berkencing di jalan, di tengah jalan raya? Sholat 5 waktu, sholat berjamaah, ini menunjukkan salah. Oke, tepuk tangan dan untuk kelompok 1. Oke, ya, sudah tampil, kelompok 3 sudah tampil. Oke, kita lanjut di kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan apa yang kami lihat dan kami dengar oleh pernyataan norma tadi. Norma mengajarkan kita untuk menghargai orang lain dan harus selalu sopan kepada orang lain. Dan norma juga menetapkan berbagai jenis norma, yaitu yang pertama ada norma agama yang merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan yang Maha Esa dan terdiri atas ajaran dan larangan, dan sanksinya adalah berpegang tetapi didapatkan di dunia akhirat kelak nanti. Yang kedua ada norma sila yang merupakan bagian dari hati nurani, contohnya berlaku jujur dan berperilaku baik. Sanksinya adalah tidak tegas tetapi akan dirasakan oleh diri sendiri karena merasa bersalah atau dimusuhi orang lain. Yang ketiga ada norma sosial yang bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Contohnya adalah mematuhi orang tua dan tidak berkata kasar. Sanksinya adalah langsung dirasakan dan dampaknya adalah akan ditemukan dan dijauhi orang lain. Iya. Yang keempat ada norma hukum, adalah aturan yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan bernegara. Contohnya adalah tidak boleh melewati jalan saat warna lalu lintas berwarna merah, dan sanksinya adalah mendapat denda atau hukuman dan lainnya. Ya, salah satunya yang harus kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Oke, setelah dilihat dan didengar, itu yang perlu disampaikan. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk kelompok 2 dan tempel yang tadi. Pak Guru langsung mau evaluasi, membagikan LKPD, mengukur kemampuan kalian, langsung diisi saja. Ya. Tahan teman, bantu deh. Tidak, langsung diisi nama kelompoknya, di LKPD-nya, langsung dijawab di belakang. Oke. Bantu temanmu kelompok, Kak, cepat. Oke, ini yang evaluasi diri. Silakan dijawab, ditulis namanya dan kelasnya. Silakan dikerja, dicoret-coret saja, dilingkari di anunya. Iya, ABCD. Tinggal huruf A-nya. Itu kelompok langsung dikumpulkan. Langsung dikerja dan dikumpul. Tulis namanya, kelasnya, langsung dicoret ya. Oh, yang benar A, yang benar B ya. Oke? Silakan dikerja. Kelas dan nama Pak. Iya. Silakan duduk. Iya, sudah. Sini. Oke, iya, jawab semua isi saja. Oke, sudah. Kelompok 2 sudah selesai juga, LKPD-nya sudah. Sini, sudah. Oke. Thank you. Kelompok 1 sudah selesai. Ricky sudah. Oke, thank you Ricky ya. Sudah bekerja sama. Ya, ribut.
Bahan bacaannya dikumpulkan bahan bacaan. Oh, itu pegang saja dulu. Ya. Jangan ribut. Oke. Sudah. Duduk. Oke. Tadi sudah mendemonstrasikan, sudah juga mengukur kemampuan kalian. Sekarang sebelum kita masuk di penutup, kita tepuk semangat dulu. Saya mau lihat semangatnya dulu. Tepuk semangat. Saya akan mereview materi kita hari ini berkaitan, kita membahas tentang norma tadi. Norma, kita membahas tentang norma masyarakat. Tadi pengertian norma sudah tahu. Norma itu adalah aturan atau kaidah yang mengikat warga kelompok di masyarakat. Terus norma juga apa? Aturan yang di dalamnya terdapat anjuran, larangan. Itu berkaitan dengan norma. Norma ada berapa? Ada 4. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma kesusilaan apa? Norma kesusilaan itu bersumber dari hati. Norma agama bersumbernya dari kitab suci. Norma sosial itu bersumber dari tata krama masyarakat. Norma hukum bersumber daripada aturan bernegara. Itu aturan bernegara. Seterusnya tadi norma juga ada nilai Pancasila berkaitan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. 5 berkaitan. Terus penjelasannya dikaitkan dengan norma ketuhanan. Berkaitan. Agama Islam saya sholat 5 waktu. Terus norma kemanusiaan, bagaimana kita menghargai antar sesama. Terus belajar, mengejar cita-cita. Saya cita-citaku menjadi guru misalkan. Saya harus belajar. Cita-citaku menjadi dokter, harus belajar untuk menjadi cita-cita itu. Persatuan, bagaimana kita bekerja sama. Tertib disiplin dulu pertama. Kita disiplin dulu pertama. Habis itu bekerja keras. Norma kerakyatan juga begitu. Bagaimana selalu kita musyawarah berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari dan lain sebagainya. Selanjutnya kerakyatan sudah keadilan. Norma ini adalah terkait dengan nilai keadilan sosial. Bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau tanya kepada adik-adik, bagaimana perasaannya hari ini berkaitan dengan materi kita yang Pak Guru sampaikan? Merasa tiga. Yang cepat tadi. Yang mana di bagian mana yang disukai tadi? Saat praktek langsung. Yang sulitnya di mana? Tidak ada yang sulitnya. Oke, tadi sudah mempresentasikan perasaannya kalian yang senang berkaitan dengan materi. Apa? Terima kasih, luar biasa. Kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Pak Guru pimpin lagi doanya. Tadi di awal Pak Guru yang pimpin doa, sekarang Pak Guru lagi yang akan pimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, doanya sudah selesai. Refleksinya sudah. Oke, saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih berkaitan dengan hari ini. Sudah bisa bekerja sama. Bukunya disimpan dalam tas, semuanya dirapikan. Cukup sekian dari saya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.